Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita masih berada pada hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu pada hadis yang kedua, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu tentang Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau tentang tiga perkara penting, tentang 4 perkara penting. Yaitu perkara yang pertama tentang Islam. Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Yang kedua tentang iman. Tentang iman. Yang ketiga adalah tentang ihsan. Yang keempat tentang tanda-tanda hari kiamat, yaitu sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. Telah berlalu beberapa penjelasan yang ana sebutkan terkait dengan hadis ini. Namun di sini ada beberapa faedah tambahan yang perlu kiranya kita sebutkan sebagai pelengkap atau tambahan faedah dari pembahasan yang telah berlalu terkait hadis yang mulia ini. Yaitu yang pertama, tambahan faedah yang pertama, bahwa di dalam hadis yang mulia ini ada kalimat fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam dia datang, lalu dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu dia menempelkan lututnya kepada lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia kemudian meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas kedua pahanya. Maka di situ ada faedah di mana faedah yang menunjukkan kepada kita di sini Jibril datang bertanya kepada Rasulullah dalam rangka mengajarkan para sahabat tentang agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada anjuran untuk apa? Bertanya kepada ahlul ilmi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salatu wassalam
dalam rangka mengajarkan para hadirin ketika itu. Sebagaimana hal ini merupakan aplikasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilmi jika kalian tidak tahu. Jika kalian tidak tahu. Surat An-Nahl ayat yang ke-43. Nah, di sini apa? Jibril bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ahlul ilmi ketika itu. Orang yang mengajarkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain agama mereka. Ini termasuk di antara adab-adab bagi thalibil ilmi. Adab-adab bagi penuntut ilmu. Nah, di antara adab-adab bagi para penuntut ilmu yang pertama adalah bertanya kepada ahlul ilmi dalam perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Jadi bertanya kepada ahlul ilmi. Jangan bertanya kepada orang-orang yang sama-sama tidak tahu atau kepada sesama para pelajar yang pemula. Tapi harus bertanya kepada penuntut ilmu. Adapun adab yang kedua bahwa di dalam belajar atau seorang penuntut ilmu ketika menerima ilmu itu dia yatajammalu fi hayatihi wa suratihi. Dia itu berhias. Ya, dia menggunakan pakaian yang bagus dan menggunakan penampilan yang bagus. Kalau orang datang belajar kayak baru bangun tidur, ya itu adabnya tidak baik. Penuntut ilmu yang datang untuk menerima ilmu di hadapan guru, dia harus memperbaguskan penampilannya, pakai pakaian yang sopan, yang bagus, ya pakaian sebagaimana layaknya dia hendak menerima sesuatu yang tinggi nilainya. Sama seperti kalau kita mau datang di gubernur, mau datang di bupati, atau mau berjumpa dengan investor, penyandang dana misalnya. Oh, itu kita pakai pakaian yang rapi, sepatu yang bagus, baju yang cakep, rambut yang licin, pakai minyak wangi dan seterusnya. Sebab kalau kita datang dalam keadaan seperti gembel di hadapan para investor, ya dia tidak percaya kita, bisa diusir, suruh pulang. Atau datang di hadapan gubernur, mau datang ke gubernur pakai pakaian compang-camping sampai di pintu gerbang bisa dipukul sama satpam. Ya. Nah, itu terhadap makhluk. Kita datang untuk urusan-urusan keduniaan, itu saja kita tajammul, berhias. Fi hayati wa suratih. Ya. Sebagaimana Jibril datang di hadapan Rasulullah dalam keadaan apa? Tampilan yang paling bagus. Baju yang sangat putih, rambut yang sangat hitam. Ya, penampilan yang gagah, tidak ada seperti orang yang baru melakukan perjalanan yang jauh. Itu bagian dari memuliakan ilmu, memuliakan ilmu. Yang ketiga, di antara adab yang ketiga yaitu apa? Yajlisu amamal muallim muqbilan alaihi liyatalaqqa minhul ilma. Bahwa hendaklah seorang penuntut ilmu itu dia duduk di hadapan gurunya sambil menghadap kepadanya. Duduk menghadap kepada gurunya yang sedang ngajar. Untuk apa? Liyatalaqqa minhul ilma. Agar supaya dia menerima ilmu itu dari gurunya. Wala yurida anhu aw yaltafit aw yamzah
aw yanshagil bal yakunu muqbilan alal muallim bi jismihi wa bi fikrihi li alla tafutahu fursatul ta'allum. Nah, ya begitu kata Syekh Saleh Fauzan. Yaitu apa, wala yu'ridu anhu, dia tidak boleh duduk berpaling dari duduk membelakangi gurunya, ya tidak boleh. Atau yaltafit, dia menoleh ke sana ke sini atau duduk menyamping daripada gurunya. Au yamzah, tidak boleh dia bercanda ketika hendak menerima ilmu itu. Au yansyagil, atau dia sibuk dengan perkara-perkara lain. Jadi dia mau dikasih ilmu, ya dia ada sibuk dengan perkara yang lain. Tidak boleh. Itu termasuk adab yang tercela. Dia harus duduk menghadap kepada gurunya dengan tubuhnya, dengan pikirannya. Jasadnya menghadap kepada gurunya, pikirannya pun harus menghadap kepada gurunya. Supaya apa? Ya supaya tidak hilang dari dia kesempatan belajar, itu tidak hilang. Kesempatan untuk menerima ilmu itu tidak hilang. Sebab kalau dia duduk menyamping, atau dia duduk membelakangi, atau dia lagi bercanda, atau sibuk dengan urusan yang lain, ya ilmu yang diberikan oleh gurunya ya hilang. Dia nggak tahu bilang apa. Ya itu dalam urusan ilmu yang menyelamatkan dia di akhirat. Ya dalam urusan dunia saja, coba kalau kita ketemu seseorang, orang itu hendak kita kasih uang, dia mau kasih kita uang, atau dia mau kasih kita proyek pekerjaan. Begitu kita sampai di hadapan dia mau kasih kita uang, tapi kita membelakangi dia. Tadinya dia lagi semangat mau kasih, begitu kita membelakanginya, ini orang gak sopan, ya sudah, enggak usah, saya mau enggak jadi kasih. Ya. Atau begitu dia lagi bicara dengan kita, mau beri kita ini uang, ini katakan mau beri kita uang 10 miliar. Ya. Tapi begitu dia ada ngomong sama kita lagi sibuk sama urusan lain. Ini orang tidak menghargai saya, ini orang. Enggak usah, kasih saja kepada orang lain. Ya. Nah, itu dalam urusan apa? Dunia. Dalam urusan dunia. Tapi kalau dalam urusan akhirat lebih-lebih lagi. Kalau dalam urusan dunia uang 10 miliar, 50 miliar, uang 100 miliar, uang-uang itu hanya untuk menyelamatkan manusia di dunia. Tapi dia tidak akan sanggup untuk menyelamatkan manusia di akhirat. Kecuali apabila dia digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai habis. Nah itu kan hanya urusan menyelamatkan manusia di dunia saja, membantu manusia di dunia saja, orang sudah begitu mengaguminya, sudah begitu hormat kepadanya. Ya. Sama seperti ada orang ini dia mau dapat jabatan. Tapi dia ini lagi cari jabatan sama, katakanlah dia mau jadi kepala dinas. Berarti dia membutuhkan dia sangat butuh terhadap jabatan itu yang nanti diberikan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini misal gubernur. Begitu gubernur datang masih dari jauh, dia sudah langsung bongkok-bongkok, ya, sudah tunduk sujud-sujud, ya, sudah bila perlu salaman cium tangan, ya. Itu untuk apa? Supaya disenangi sama gubernur, dikasih jabatan. Atau mau jadi calon presiden, ya. Wah, bongkok-bongkok kepada yang bisa ngatur, ya, dan seterusnya. Nah, itu apa? Dalam urusan dunia saja, dalam urusan dunia. Maka tentu dalam urusan akhirat yang menyelamatkan manusia di alam akhirat, yaitu ilmu agama, tentu dia harus lebih ta'zim lagi, harus lebih mengagungkan lagi, harus lebih menghormatinya lagi, harus tawadhu, rendah diri di hadapan ilmu tersebut. Ya. Apa pendalilannya? Pendalilannya waktu Jibril datang kepada Rasulullah itu, Jibril tidak duduk menyamping di hadapan Rasulullah atau tidak duduk membelakangi Rasulullah, tetapi fa'asnada rukbataihi ila rukbatai. Dia duduk berhadapan dengan Rasulullah, bahkan dia sandarkan lututnya di lutut Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia apa? Muqabilan lahu, yakni berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka di sini juga ada faedah tambahan. Di samping adabnya itu seorang penuntut ilmu duduk menghadap ke gurunya untuk menerima ilmu, kemudian dia tidak boleh membelakangi, tidak boleh menyamping, tidak boleh bercanda, tidak boleh sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Di situ juga ada faedah tambahan, catatan. Yaitu apa kata Syekh Shalih Fauzan? Wa fi hadza anna talibal ilmi yaqrubu minal muallim litakunal faidatu muttasilah. Ammal ba'id fa innahu qad la yasma wa idza sami'a qad la yastawdihu saut fa idza kana qariban fa innahu yasma'u wa yastawdihu sauta tamaman. Naam. Wa qad kana sahabatu radhiyallahu anhum yuhdiquna bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqrabuna minhu waqta talaqihimul ilma anhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizallah, menjadi catatan di dalam faedah ini bahwa hadza talibal ilmi wa fi hadza, maka dalam bab ini anna talibal ilmi yaqrubu minhu minal muallim. Seorang penuntut ilmu itu dalam mengambil ilmu hendaklah dia duduk dekat dengan pengajar, duduk dekat dengan gurunya. Supaya apa? Litakunal faidatu muttasilah, supaya faedah itu bisa sampai kepada dia. Ya, bisa bersambung kepada dia sampai. Ya. Wa ammal ba'id fa innahu kada yasma kada la yasma. Karena kalau seandainya dia duduk jauh dari gurunya, ya bisa jadi dia tidak dengar. Ya. Waktu gurunya ngomong dia tidak dengar. Wa idza sami'a kada la yastawdihu saut. Namun kalau dia dengar, ya bisa jadi tidak jelas suara gurunya. Karena apa? Karena jauh. Kalau duduk ambil ilmu jauh dari gurunya, bisa jadi tidak dengar. Kalaupun dia dengar, ya bisa jadi kurang jelas. Jadi kurang apa? Kurang jelas. Jadi ilmu tidak tersampaikan. Ilmu tidak tersampaikan. Beda halnya kalau dia duduk dekat. Dia bisa mendengar dan bisa jelas suara gurunya itu sempurna. Nah, begitulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Yaitu ketika mereka bermajelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka mendekat kepada Rasulullah, itu tatkala mereka menerima ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cara pendalilannya begitu ya. Apa cara pendalilannya? Ya, waktu itu Jibril ya duduk dekat sekali dengan Rasulullah sampai menempelkan apa? Menempelkan kedua lututnya di kedua lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa faedah tambahan ya berkaitan dengan apa? Hadis ini, yaitu diantaranya adab-adab seorang penuntut ilmu tatkala dia mengambil ilmu atau tatkala dia sedang belajar menerima ilmu dari gurunya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada hadis yang berikut ya. Adapun penjelasan tentang Islam dan seluk-beluknya, iman dan seluk-beluknya ya, itu nanti kita jelaskan lebih luas pada pembahasan yang lain. Ini kita ringkas saja. Kemudian selanjutnya kita masuk pada hadis yang ketiga dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis apa? Hadis yang ketiga itu hadis apa? Tidak ada di situ. Hadis
hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Afwan, itu hadis keempat ya. Kalau hadis ketiga itu tentang hadis Buniyal Islamu ala khamsin, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kita masuk pada hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata Imam Nawawi rahimana wa rahimahullah, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapaknya. Abdullah bin Umar itu nama kunyahnya Abu Abdurrahman. Tetapi beliau lebih dikenal dengan nama Ibnu Umar. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Abdullah bin Umar. Nama aslinya Abdullah. Beliau radhiyallahu taala anhu adalah anak dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumu ramadan. Yaitu yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Perkara yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Kalau dikatakan 2 kalimat syahadat itu yang mana? Yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu 2 kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamus salah. Kedua adalah apa? Menegakkan salat. Wa ita'uz zakah. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Dan yang keempat wa hajjul baiti. Dan yang keempat adalah melakukan haji. Di dalam sebagian teks itu dikatakan wal hajju saja, tapi sebagian teks dikatakan wahajjul baiti, yaitu melakukan haji ke al-bait dan baitul haram, ke Makkah. Yang kelima wasaumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Kata Imam Nawawi rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahallah wa rahimahumallah. Ini kalau sebagian cetakan itu dikatakan rawahu Tirmidzi wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Muslim. Sebagian manuskrip, sebagian teks sebagian cetakan ya. Ini kalau pada salah satu cetakan di Ustadz ini yang disyarah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Abdul Muhsin Al-Badar, yaitu dikatakan bahwa rawahu Tirmidzi wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Muslim. Nah, tapi kalau cetakan yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan, yaitu Al-Minhatur Rabbaniyah,
Itu disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Allahu a'lam, nanti kita cek lagi. Ini Ustadz belum sempat periksa ya. Nah, tapi yang jelas bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini juga ya terdapat di dalam Sahih Muslim, dan sebagaimana kita telah ketahui bahwa Al-Imam Bukhari pun meriwayatkan hadis ini di dalam Sahih beliau ya. Nah, maka hadis yang mulia ini hakikatnya menerangkan kepada kita tentang rukun Islam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan kalimat buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Artinya rukun Islam ya, 5 perkara yang merupakan rukun Islam itu dia adalah merupakan pondasi Islam. Ya, jadi rukun Islam itu dia merupakan apa? Pondasi Islam. Nah, pondasi Islam itu 5 yang kita sebut dengan rukun Islam, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar ini, yaitu buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Nah, maka akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, dari kelima perkara yang merupakan pondasi Islam ini, pondasi yang paling pertama dan yang paling utama adalah 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat. Sebagaimana 2 kalimat syahadat itu adalah merupakan syarat seseorang dinyatakan sebagai seorang muslim. Merupakan syarat seseorang dinyatakan sebagai seorang muslim. Nah, tapi kalau ditanyakan Ustadz, apakah 5 perkara ini adalah merupakan Islam secara keseluruhan? Kita katakan tidak. Sebab kalau Islam secara keseluruhan lebih luas dari ini. Islam secara keseluruhan itu lebih luas dari ini. Tidak terbatas pada 5 perkara ini. Sebab itu 5 perkara ini bukanlah merupakan Islam secara keseluruhan, tetapi dia merupakan pondasi yang Islam itu dibangun di atasnya. Ya. Pondasi yang mana Islam itu dibangun di atasnya. Nah, yang pertama adalah tentang kalimat tauhid, syahadat la ilaha illallah. Nah, kalimat syahadat la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar ucapan dengan lisan, tetapi harus dengan keyakinan hati bersamaan dengan ucapan lisan. Yani ketika seorang dia ucapkan kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, dia juga harus meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jangan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah lalu dia berkeyakinan bahwa ada sesembahan yang lain selain daripada Allah. Ya. Itu yang pertama. Bahwa dia mengucapkan kalimat ini dia harus diikuti dengan keyakinan hati. Nah, ketika diikuti dengan keyakinan hati, maka dia harus buktikan di dalam amalan bil jawareh. Yaitu apa? Yaitu dia tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Ibadah apapun tidak boleh dia berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sesembahan lain selain daripada Allah itu adalah batil. Itu adalah apa? Batil. Nah, begitu pula yang kedua adalah kalimat syahadat Muhammad Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa dia bersaksi tidak ada nabi yang terakhir selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dia membenarkan setiap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa yang Nabi ajarkan itu semua dia benarkan. Masuk di akalnya atau enggak masuk di akalnya dia benarkan. Berita-berita yang disampaikan oleh Nabi itu dia saksikan atau dia tidak saksikan. Perkara gaib semuanya dia benarkan. Karena itu adalah konsekuensi dari dia mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Singkatnya, konsekuensi daripada pengakuan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, konsekuensinya dia harus menghindari segala macam bentuk bid'ah, yaitu beribadah dengan apa-apa yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh beribadah kecuali dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pengertian dia harus meninggalkan apa? Bid'ah. Dia harus meninggalkan bid'ah. Nah, itu apa? Konsekuensi dari mengucapkan kalimat syahadat Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kenapa begitu? Ya karena kalau seandainya dia sudah meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, lalu dia beribadah dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti seolah-olah dia mengkhianati persaksiannya. Ya. Dia mengkhianati persaksian. Seolah-olah Nabi belum ajar sesuatu yang dia lakukan, yang dia tahu. Ya. Nah, maka konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah ini adalah bantahan paling telak terhadap para ahlul bid'ah, Yang kedua adalah apa? Pondasi Islam yang kedua itu adalah iqamis shalah. Menegakkan sholat, melakukan sholat. Melakukan sholat. Sholat itu apa? Dia melakukan sholat, maksudnya dia menegakkan sholat. Tidak boleh seorang itu dia, yang dimaksudkan dengan menegakkan sholat itu dia lakukan sholat terus menerus. Ya, kecuali udzur syar'i. Ya, udzur syar'i misalnya bagi wanita ya dia haid, atau dia nifas, atau bagi orang-orang selain dari itu ya mungkin dia pingsan, ya, atau dia tidur, atau dia gila, hilang akal. Ya, kalau dia pingsan atau dia tidur pun ya dia harus melakukan sholat setelah apa? Udzur-udzur itu hilang. Maka kewajiban sholat itu tidak hilang dari seseorang selama akalnya masih sehat. Selama akalnya masih sehat. Jadi dia wajib untuk melakukan sholat. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan bagi dia untuk saya tidak bisa sholat. Saya apalagi kalau dia berkeyakinan bahwa saya sudah sampai di tingkat ilmu tertentu, saya tidak perlu lagi sholat. Karena tingkatan ilmunya sudah tinggi, jadi dia cukup duduk-duduk saja itu sudah termasuk sholat, atau dia tidur-tidur itu sudah termasuk sholat. Itu tidak benar. Nah, di dalam sholat itu sendiri ada rukun-rukun, ada rukun sholat, ada syarat sholat, ya, ada wajib-wajib sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Nah, semua itu apa? Nanti dipelajari di dalam fikih. Namun perkara yang paling penting dari sholat itu adalah taharah dan masuk waktu. Taharah dan apa? Masuk waktu. Seorang harus bersuci dan sudah masuk waktu. Nah, kalau dia sholat tapi belum masuk waktu ya berarti tidak teranggap sholat. Atau dia sholat tapi misalnya dia tidak bersuci ya juga tidak teranggap sholat. Kenapa? Berkaitan dengan masuk waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, yaitu inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin waktunya telah ditetapkan. Jadi tidak boleh seenaknya. Kalau ada orang sholat belum waktu tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hal-hal yang berkaitan dengan seluk-beluk sholat itu ya disebutkan di dalam bab-bab fikih. Ya,
Nanti ada di dalam pelajaran apa? Kitab Al-Wajiz. Ya. Begitu pula zakat, ya, dan hal-hal yang berkaitannya ada dalam kitab Al-Wajiz. Begitu pula puasa dan begitu pula apa? Haji. Nah, tapi yang jelas 5 perkara ini adalah merupakan apa? Pondasi Islam, pokok Islam. Yaitu apa? Yaitu yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa, Abdurrahman? Rukun Islam itu ada berapa? Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu apa, Andi? Ya, 2 kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua apa? Rukun Islam yang kedua, melakukan sholat. Yang ketiga apa? Ya, yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga apa? Membayar zakat atau haji. Kalau di dalam hadis Ibnu Umar ini susunannya itu disebutkan apa? Yang kedua apa disebutkan susunannya? Yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua menunaikan sholat, melaksanakan sholat. Yang ketiga apa? Membayar zakat. Yang keempat haji. Yang kelima puasa, ya, pada bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ya. Kalau berdasarkan hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, hadis kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga apa? Yang ketiga zakat, yang keempat puasa, baru yang kelima haji. Ya. Nah, ala kulli hal 5 perkara ini adalah merupakan pondasi Islam. Islam kokoh di atasnya. Islam berdiri tegak di atasnya. Nah, barang siapa yang mengaku dirinya Islam, dia harus mengamalkan 5 perkara ini. Ya. Adapun perkara yang berkaitan dengan haji, yaitu tergantung dari kemampuan. Kalau dia mampu ya dia berhaji, kalau dia tidak mampu ya dia tidak wajib. Tetapi selain daripada itu 4 perkara ini dia wajib untuk melakukannya. Ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Kalau ada orang dia mengaku Islam tapi dia tidak melakukan 5 perkara ini, berarti orang ini pondasi Islam tidak ada pada dirinya. Pondasi Islam tidak ada pada dirinya. Ada orang Islam tidak pernah sholat, apa bedanya dia dengan orang kafir? Tidak pernah sholat juga. Ya. Ada orang Islam tapi bulan puasa Ramadan makan dalam kamar, nanti keluar baru lemas kayak ada puasa. Ya. Padahal dalam kamar sembunyi-sembunyi makan. Orang ini hendak menipu Allah. Ya. Dia hendak menipu Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya harta banyak Islam tapi tidak mau zakat, pelit, kikir. Nah, ini juga tidak benar. Ya. Kenapa seorang muslim mau tidak mau apabila terpenuhi padanya, ya, maka dia wajib untuk menegakkan 5 perkara ini sebagai pondasi atas keislamannya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ilahuna naktafi bihadzal dars. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.